Jika Anda percaya itu, beri tepuk tangan pada dia. Kita baca bersama di kitab Ulangan pasal 7 ayat 9. Dan saya ingin tampilkan kita membacanya di dalam, ini bahasa Indonesia sehari-hari? Ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Dan yang ditampilkan persis seperti yang saya edit-edit di rumah, banyak saya singkat-singkat. Jika Anda lihat kata dan yang dan... Oke, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan Ia apa? Allah yang setia. He is faithful when He gives His promise. Dan Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Di ayat ini dikatakan there is a God, ada Tuhan yang give the promise. He is the promise giver. Tapi ada pribadi kedua, yaitu pribadi penerima janji itu, yaitu orang-orang yang Dia tunjuk untuk menyimpan janji-janjinya. Promise keeper. Dan ternyata janji Tuhan tidak hanya disimpan oleh Anda jika Anda menerimanya, tapi ternyata disimpan untuk 1000 generasi ke depan. Jika Anda baru mengerti ini, beri tepuk tangan pada Tuhan. Jadi, there is one thing tentang janji Tuhan. Kita harus mengenal siapa yang memberi janji itu. Dan saya sudah katakan bahwa Dia tidak untuk tebar pesona. Dia tidak perlu berkampanye untuk jadi Tuhan. Dia memberi janji karena Dialah yang sanggup memenuhinya. Dan Dia mengasihi. Tapi ada bagian kita sebagai orang-orang yang tunjuk menjadi keeper of God's promise, yang menyimpan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, saudara, itu bukan karma. Banyak yang berpikir, jika Anda kebiasaan berpikir karma, jika Anda melakukan A, maka Tuhan lakukan B. Jika Anda memenuhi A, Tuhan akan memenuhi B. Tapi janji yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bukan karma, saudara, bukan transaksi di mana Anda harus lakukan ini untuk dapat itu. Dan janji yang Tuhan lakukan itu bukan karena luck, bukan karena hoki, bukan karena Anda beruntung atau Anda bahasa Arabnya, Anda bernasib baik, Anda mempunyai nasib yang baik. Itu bukan nasib. Janji Tuhan adalah kebaikannya. Ada amin? Dan Tuhan kita adalah Tuhan baik. Dan you know what? Setiap daripada kita kita harus mulai melihat hidup kita sebagai perjalanan menampung janji Tuhan. God has created us. Tuhan menciptakan kita untuk menampung janjinya. Dan bukan hanya menampung janjinya, untuk menghidupi janji-janjinya. Oleh karena itu the greatest honor, kehormatan terbesar yang kita dapat berikan pada Tuhan adalah sebenarnya pada saat kita hidup dengan iman bahwa Dia akan memenuhi janji-janjinya dalam hidup kita. Itulah yang tadi dibaca oleh Arnold. Bahwa sampai hari tuamu, Dia tidak akan berhenti memikul engkau. Karena sampai pada hari tuamu, Dia akan tidak pernah berhenti memampukan engkau untuk mengalami janji-janjinya. Amin. Pertanyaan terbesar adalah, do you know how to keep His promise? Apakah engkau tahu bagaimana sikap yang benar untuk menjadi orang yang dapat menjaga atau menampung dan hidup di dalam janji-janji Tuhan. Dan itulah yang Dia ingin ajarkan kita, karena ini adalah toolbox, ini adalah skills, spiritual skills dan life skills yang Dia ingin berikan supaya tahun 2024 Anda, jika Anda optimis, Anda benar-benar akan mengalami apa yang Anda optimis. Jika Anda tidak peduli, Anda juga akan mengalami janji Tuhan. Jika Anda ragu-ragu dan gak yakin, Anda juga akan mengalami janji Tuhan. Amin. Dan kita akan belajar bersama dari satu karakter di dalam firman Tuhan. Dalam sejarah yang dicatat oleh firman Tuhan. Karakter itu bernama Nuh. Nabi Nuh, Noah. Dan mungkin bisa tunjukkan bahteranya. Oke, sebelum ke bahtera yang mengerikan ini, kita baca dulu deh. Bagaimana kita dapat belajar dari Noah? Apa yang Nuh lakukan sehingga Tuhan pakai dia mengajarkan kita untuk hidup dalam janji-janjinya. Kita temukan itu di kitab Ibrani pasal 11 ayat 7. Kita akan baca bersama Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman
Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Tuhan ingin kita belajar dan diajar oleh Nuh hari ini. Nah, sekarang tampilkan bahtera. Kehidupan Nuh dengan kehidupan kita sebenarnya tidak terlalu berbeda. Karena Nuh literally hidup di akhir zaman daripada hidupnya, kebudayaan yang dia hidupi. Karena dalam kehidupan Nuh akan terjadi pembinasaan dunia. Akan terjadi penghukuman kepada dunia. Sama seperti kita hari ini. Kita sedang hidup di tengah-tengah zaman akhir. Jika kita lihat peperangan di mana-mana. Jika kita melihat keadaan bencana alam di mana-mana. Seperti firman Tuhan katakan. Kita sedang hidup di zaman akhir. Dan Nuh hidup di tengah-tengah dunia yang hancur moral. Di mana orang melakukan apa saja yang dia inginkan. Tanpa peduli apakah itu benar di mata Tuhan atau tidak. Bahkan membenarkan apa yang mereka anggap benar di hadapan Tuhan. Dan pada zaman kehidupan Nuh, setiap orang yang ingin hidup menurut Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam tekanan dosa. Karena dosa begitu mengelilingi kehidupan dan gaya hidup pada saat itu. Sangat-sangat sulit untuk anak-anak Tuhan hidup dengan kudus. Dan yang paling luar biasa lagi adalah Nuh hidup melewati satu malapetaka yang benar-benar merubah dunia secara total. Tadi saya iseng-iseng, firman Tuhan berkata bahwa pada akhir dari perjalanan Nuh dengan bahtera itu berdiri, akan berhenti di satu gunung yang ada sampai hari ini, namanya Gunung Ararat. Jika Anda lihat peta Anda, itu ada di Turki. Dan kita tahu, asal kebudayaan Nuh adalah sekarang yang kita panggil areanya Mesopotamia. Itu sekitar Irak dan Iran hari ini. Dan jika Anda tahu tinggi dari Gunung Ararat, tempat bahtera itu duduk di atasnya karena airnya mulai surut. Tinggi daripada gunung itu adalah 5.100 meter. Jika Anda mau bayangkan Gunung Agung di Bali tingginya 3.000 meter. Hampir 2 kali. Artinya air itu, banjir itu, this flood, itu tingginya 5.100 meter minimum. Berapa kilo itu? 5 kilo lebih. 5 kilo lebih kedalaman air. Dan lebih tinggi dari itu karena pada saat itu airnya mulai surut, baru bahteranya duduk di atas gunung yang tingginya 5.100. Dan jarak dari Mesopotamia sampai ke Turki adalah sekitar 1.000 kilometer. Bayangkan radius lebih daripada 1.000 kilometer, artinya hampir Sabang sampai Merauke dengan ketinggian air lebih daripada 5.000 meter. Kejadian yang begitu mengerikan. Jika seorang seperti Nuh berkata bahwa aku sudah tidak dapat berharap pada Tuhan, saya rasa dia sebenarnya layak untuk berkata itu karena keadaan begitu tanpa pengharapannya. Tapi Nuh adalah seseorang yang berbeda. Dia memegang janji Tuhan. Ada amin? Dan kita ingin belajar dan Tuhan ingin kita belajar dari orang ini karena di tengah-tengah keadaan itu dia dapat stay in God's promise. Dan dia dapat menghidupi sehingga God's promise jadi dalam hidupnya. By the way, saya senang dengan arti nama Nuh. Nuh artinya dalam bahasa aslinya tinggal bersama dengan Tuhan. He stays in God's promise. Sikap yang pertama yang Tuhan ingin ajarkan kita adalah kita temukan dengan kata di ayat yang Hebrew di Ibrani pasal 11 ayat 7 itu bahwa dengan petunjuk Allah. Nuh hidup dengan petunjuk Allah. Saudara, saya ingin Anda tahu setiap rencana Tuhan yang digenapi dalam hidup kita itu tidak serta-merta langsung jadi. Tapi setiap rencana Tuhan yang dia lakukan dalam hidup kita itu selalu lahir dari hati yang mulai dengan dipenuhi dengan suara Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Ini adalah kesaksian
Apa yang membuat dia menerima janji Tuhan, mendapat kasih karunia itu? Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya underline kata bergaul. Bergaul artinya mempunyai hati yang terbuka untuk dengarkan Tuhan. Dan saat hati Anda buka dan Anda beri space, Anda beri ruang untuk dengar Tuhan, maka disitulah Tuhan memenuhi hati Anda dengan suaranya. Siapa yang hari ini dapat dengar Tuhan bicara dalam kehidupanmu? Siapa hari ini yang belum dan rindu dengar Tuhan bicara dalam hidupmu? Sangat mudah, saudara. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang cuek, Tuhan kita bukan Tuhan yang sombong, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh daripada kita, Dia ingin dekat. All you need to do adalah give Him space. Memberi ruangan kepada Tuhan to speak to you, untuk berbicara kepada Anda. Sama seperti di dalam bahtera itu banyak ruangannya, amin. Bayangkan jika Nuh harus mengisi setiap ruangan di bahtera itu dengan semua jenis binatang yang berpasang-pasangan, plus ada supply-nya, plus ada tempat untuk keluarganya. Saudara, jika Anda mungkin mau lihat replikanya, Anda dapat ke satu tempat di Amerika, ada namanya The Museum of Noah's Ark atau apa di Midwest America. Dan ini adalah foto yang salah satu replika yang mereka kira-kira bayangkan di dalam bahtera itu ruangannya ada berapa. Dan sama seperti dalam bahtera itu, hati kita juga punya banyak ruangan. Tapi masalahnya kita tidak dapat dengar Tuhan karena setiap ruangan itu tidak ada satupun yang kita buka. Supaya Tuhan dapat mengisi ruangan itu dengan suaranya. Dan Tuhan dapat mengisi ruang itu dengan janjinya. Di dalam ruangan hati kita penuh dengan apa yang kita simpan. Janji-janjinya orang lain. Janji-janji kita pada diri kita. Suara itu, ketakutan ini, kemauan ini, banyak yang kita simpan dalam setiap ruangan hati kita. Tapi tidak ada ruangan untuk janji Tuhan. So the first thing yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini, Tuhan ingin kita siapkan ruangan. Prepare room, and not just room, bukan hanya rooms. Sebanyak mungkin ruangan-ruangan untuk mengisi hati Tuhan. Semakin Anda isi ruangan hidupmu dengan suara dan janji Tuhan dalam hatimu, semakin hidupmu mengambang. Semakin hidupmu akan seperti bahtera yang ngambang di tengah-tengah badai. You will start floating. Artinya iman yang datang dengan janji Tuhan itu akan mengangkat hidupmu. Ada amin? Jadi yang pertama adalah saudara, sudah waktunya Anda bersih-bersih hati Anda. Bersih artinya apa? Jika banyak junk di dalam hati Anda ini, dalam setiap ruangan, jika banyak hal-hal yang Anda tahu Tuhan berkata, sudah waktunya bersihin, sudah waktunya tidak dipikirkan, sudah waktunya tidak diperjuangkan, sudah waktunya tidak disayang-sayang, sudah waktunya harus tinggalkan itu, bersihkan itu, amin. Isi tempat itu dengan apa? Janji Tuhan. Ada amin. Are you getting this? Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan saya tahu Anda sedang diberkati karena sewaktu saya mulai mengerti ini, hal-hal inilah yang saya pakai tahun demi tahun. Kita telah melewati tahun-tahun yang sulit. Dan setiap kali saya menangis di hadapan Tuhan, setiap kali kami mengalami masa-masa yang sangat-sangat sulit, ini yang saya pegang. Saya memutuskan untuk lebih mengisi janji Tuhan dalam hidup saya daripada mengisinya dengan junk yang membuat hidup saya tenggelam. Kemudian yang kedua dikatakan di kitab Kejadian pasal 6 ayat 22 tentang tentang Noah adalah lalu Nuh melakukan semuanya itu. Semuanya itu adalah setiap instruksi daripada Tuhan yang sangat-sangat spesifik. Karena dia telah menyimpan janji Tuhan, dia melakukan janji itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sikap kedua yang Tuhan ingin kita miliki adalah ketaatan. Katakan ketaatan. Obedience. Ketaatan. Obedience is not something that has to be forced on you.
Ketaatan bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan kepada engkau. Karena ketaatan adalah outcome, adalah hasil daripada hubungan kita dengan pemberi janji. Saudara, jika engkau mengasihi seseorang, maka apa yang orang itu katakan, engkau otomatis akan menyimpannya. Engkau akan otomatis mendengarkannya. Kalau my dear wife katakan, aku pengen makan bebek Bali, maka her wish is my command. Saya akan pastikan saya cari yang bikin bebek Bali yang paling enak, dan saya akan penuhi janji itu. Saya akan bawa dia untuk makan itu, sama seperti kemarin kita makan. Menurut kita paling enak, tapi menurut Anda belum tentu. Melakukan janji Tuhan adalah sama dengan menghormati Tuhan. Jika Anda mengasihi dia, secara otomatis Anda akan menghormati dia. Dan jika Anda menghormati dia, secara otomatis Anda akan mulai taat kepada apa yang dia janjikan dalam hidupmu. Jika dia berkata, aku akan memberi engkau masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan, maka engkau jangan hidup dalam tidak ada pengharapan. Jika dia berkata, jangan takut, aku akan memenuhi kebutuhanmu, dan itu janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan engkau hidup seperti orang yang putus asa terus. Jika Tuhan engkau percaya, Tuhan akan memimpin engkau, mengurapi apa yang engkau lakukan. Jangan engkau bekerja seperti orang yang kalah perang. Ada amin? Mari kita taat. Taat artinya melakukan janji Tuhan. Ada bagian daripada kita. Janji Tuhan itu sifatnya tidak berlaku jika kita tidak hidupi. Amin. Abraham dijanjikan Tuhan anak pada waktu dia umur 99 kali. Sudah tua sekali. Dia punya anak setelah umur 100. You think Abraham hanya duduk menunggu anaknya? Dia juga harus kerja. Amin. Untuk supaya dapat anak. Itulah yang Tuhan inginkan pada kita. Sikap taat. Sikap mau mempercayai janjinya adalah kita taat akan janji Tuhan. Dan itu Tuhan sangat senang jika Anda lakukan itu. If you think about Noah, jika Anda pikirkan Noah, Nuh itu bukan engineer. Dia tidak punya sertifikat untuk bangun kapal. Apalagi bangun kapal induk seperti Bahtera. Nuh itu bukan sailor. Jika dia tahu dia akan sail lebih daripada 1000 km di atas air yang dalamnya lebih daripada 5000 meter. Dia jika tidak pegang janji Tuhan, mungkin dia menyerah. Amin. Siapa yang suka canoeing di tempat ini? Siapa yang suka canoeing atau kayaking? Istri saya suka karena kita suka. Saya masih ingat ada satu waktu beberapa tahun yang lalu, kita kembali ke tempat kita pernah pacaran di Kanada. Dan salah satu tempat itu adalah satu danau yang sangat indah di tengah-tengah Rocky Mountain. Dan di ujung sana ada glacier. Dan danau itu berwarna biru cerah. Dan waktu kita pacaran dulu kita sewa kanu dan kita suka canoeing di danau itu. Melihat keindahan alam yang luar biasa. Dan terakhir saya kembali ke situ, sudah punya anak saya waktu itu umur 18-19. Dan anak yang kedua waktu itu umurnya kurang 5 tahun, 6 tahun. Iya. 13-an. Dan istri saya dengan anak saya yang kedua, saya dengan anak saya yang pertama. Dan kita mulai canoeing ke tengah danau. Tapi waktu kita canoeing di tengah danau, angin mulai bertiup dengan kencang. Dan kita berusaha canoeing dan canoe-nya nggak bisa maju-maju. Karena anginnya kencang, saya mulai tegang, saudara. Karena air yang di bawah saya itu suhunya -3 derajat. Jika perahu ini terbalik, saya akan hipotermia. Saya akan mati kedinginan. Ya, bagi Anda yang di Bali mungkin tidak pernah rasakan hipotermia karena di sini pasti panas. Tapi saya dapat bayangkan dengan kapal sekecil itu aja susah untuk dikendalikan, bayangkan Nuh harus kendalikan kapal induk. He is not a sailor. Dia juga bukan arsitek, dia juga bukan ahli binatang. Tapi Tuhan tidak mencari apakah Nuh mampu melakukan itu atau tidak. Tuhan hanya mencari apakah Nuh mau taat atau tidak. Dan jika Nuh mau taat, Tuhan akan memampukan dia. Ada amin? Jadi waktu Nuh masuk ke dalam Bahtera,
Jika Anda bertanya pada Nuh, "Hey Noah, have you ever been in an ark?" No, I don't even know what is an ark until God gave me this instruction. Sama seperti hidup Anda, jika Tuhan menantang Anda, jika Anda dapat bahwa Anda harus melakukan ini yang Anda tidak pernah lakukan, jangan khawatir. Jika Tuhan yang berbicara, Dia akan membuat Anda sanggup melakukannya. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan. All we have to do is to obey. Sederhana kan? Kedengaran sederhana. Taat itu hanya 4 kata. T-A-A-T. Bolak-balik sama. Palindrom. Tapi dilakukannya itu Anda terbolak-balik. Tapi pada saat Anda melakukan itu, saya jamin Tuhan Anda terbolak-balik pun akan terus melakukan kehendak-Nya sampai sempurna. Ada amin? Dan saya berdoa Anda menangkap ini dalam hati Anda. Karena saya tahu banyak di tempat ini yang janji Tuhan sudah mati dalam hidupmu. Anda sudah tidak berani untuk terima janji. Anda sudah tidak berani menghidupi janji Tuhan. Dan saya percaya mulai hari ini janji Tuhan mulai hidup lagi dalam hidupmu. Yang terakhir, yang ketiga, tools yang ketiga, kita temukan di kata mulai mempersiapkan. Mulai mempersiapkan. Di ayat 7 dikatakan di Ibrani 11. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat, Nuh mempersiapkan bahtera. Tuhan juga sama seperti Nuh. Tuhan ingin kita mempunyai sikap untuk mulai mempersiapkan. To start making preparations. Saudara, jika Anda akan liburan Desember ini ke Swiss, apa yang Anda akan persiapkan? Baju renang? Tidak kan? Anda pasti akan siapkan baju dingin. Anda akan siapkan thermal. Anda akan siapkan jaket, parka. Anda akan siapkan sepatu ski Anda. Oh, itu disewa aja di situ. Jika saya orang Surabaya akan ke Bali, apa yang saya akan siapkan? Tentu saya akan siapkan baju renang. Tentu saya akan siapkan sunblock, lotion, supaya tidak hangus saya di Bali. Dan begitu pula jika Anda telah menerima janji Tuhan, bukan hanya Anda taat, tapi Anda mulai mempersiapkan hidupmu. Ada amin? Kejadian pasal 6 ayat 18. Tuhan menjelaskan apa yang Dia maksudkan kepada Nuh tentang mempersiapkan hidupnya untuk janji Tuhan. Dikatakan di ayat pasal 6 ayat 18, tetapi dengan engkau, aku hendak membuat perjanjian, yaitu janji Tuhan. Masuklah ke dalam kapal itu, bukan hanya dirinya, tapi bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu, serta istri-istri mereka. Saudara, tugas terpenting yang Tuhan berikan kepada Nuh bukanlah membuat bahtera, bukanlah kumpulin binatang, bukanlah semua hal yang kita lihat di film itu. Di balik itu sebenarnya tugas terpenting yang Tuhan ingin Nuh lakukan untuk mempersiapkan masuk dalam janji Tuhan adalah untuk menyelamatkan setiap anggota keluarganya. To prepare every member of his family to receive God's promise together. Untuk mempersiapkan semua orang-orang yang Dia kasihi, orang-orang yang Tuhan taruh di sekelilingnya untuk bersama-sama mengalami janji Tuhan. Karena janji Tuhan, saudara, saya ingin katakan pada Anda, janji Tuhan selalu lebih besar daripada dirimu. Janji Tuhan selalu lebih besar daripada sekedar kepentinganmu secara personal, satu orang. Janji Tuhan selalu menjadi berkat bagi semua orang di sekelilingmu. Itulah yang Tuhan maksud saat Dia berkata, aku memberi engkau berkat dan janjiku untuk 1000 generasi. It's not just about you, it's about everything and everyone that are in your life yang Tuhan telah tempatkan. Ada amin tempat ini? Dengan kata lain, saudara, jika kita ingin mempersiapkan hidup kita untuk mengalami janji Tuhan, Tuhan ingin kita untuk mengerti rahasia ini.
Hal yang pertama yang kita harus siapkan adalah bagaimana apakah hidup kita ini menceritakan tentang Tuhan yang memberi janji itu. Dan seperti yang Tuhan memberi janji itu, dan kelihatan seperti itu bagi orang-orang yang kita pentingkan dalam hidup kita. Amin. Jika Tuhan memberi engkau janji bahwa Dia akan memberkati engkau secara finansial, dan engkau hanya berpikir finansial itu, kesetiaan Tuhan akan finansialmu hanya untuk dirimu, bukan untuk orang yang Anda kasih, you are missing out. Anda sedang kehilangan sebenarnya selengkap-lengkapnya berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya berkati engkau, hanya untuk dirimu. Amin. Tuhan ingin setiap anggota keluarga mempunyai iman seperti engkau, percaya janji itu. Sehingga yang Tuhan curahkan pada saat Dia curahkan berkat finansial itu, bukan hanya pada engkau. Engkau tidak perlu khawatir, anakmu kalau besar itu akan menjadi melarat atau tidak. Karena curahan berkat janji Tuhan akan juga turun pada mereka. Tapi tugas kita adalah mengajarkan mereka menjadi orang-orang yang beriman bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Come on. Are you getting this? Banyak yang gagal, saudara, untuk menerima sepenuhnya janji Tuhan. Karena melihat janji Tuhan terlalu sempit. Hanya sekedar ukuran diri kita. Yes, it applies to you personally, but it will apply to everyone that you love. Ada amin tempat ini. Dan itulah kebaikan Tuhan. Saat Dia memberi sesuatu, saat Dia mencurahkan janjinya, yang diberkati bukan hanya kita. Dia ingin kita pastikan, pas Dia curahkan dari surga, semuanya sebanyak-banyaknya kita telah siapkan penampungannya. Yaitu setiap orang-orang dalam keluarga kita. Amin. Anda percaya Tuhan menyembuhkan Anda, memberi Anda hidup sehat. Anda harus percaya setiap anggota keluarga Anda pun hidup sehat. Ada amin? Jika Anda tidak peduli kesehatan Anda dan makan babi terus tiap hari, akhirnya anggota keluarga Anda semuanya menjadi pecinta makan babi yang ekstrim. Maka janji Tuhan kesehatan itu tidak jadi, saudara. Tapi jika Anda rajin menjaga kesehatan karena Anda percaya janji Tuhan, saya percaya anak Anda pun menjadi anak-anak yang gaya hidupnya sehat. Dan mereka akan punya anak yang lebih sehat lagi. Dan anak dan cucu Anda semuanya sehat-sehat. And you know what? Sehat pangkal pintar. Dan anak dan cucu Anda jadi orang-orang yang pintar-pintar juga. Saya sangat bersyukur, saudara, bahwa pastor-pastor muda Anda di tempat ini, most of them mempunyai anak yang masih kecil. Dan saya sangat terharu waktu saya mendapatkan ini dari Tuhan. Karena saya tahu waktu saya tanya, kamu anaknya berapa? 1 pastor. Umur berapa? 1 tahun, 2 tahun. Your pastors have young children. Waktu saya dengar tentang hal ini, kecuali Pastor Don, he has young grandchildren. Waktu saya dengar ini, saya tahu bahwa firman Tuhan ini adalah untuk kalian. Dan firman Tuhan ini adalah untuk anak-anak Anda. Hari ini Anda menerima firman ini akan berlaku bukan hanya bagi Anda, tapi bagi setiap generasi dalam hidup Anda. Ada amin? Mari kita berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Siapkan ruangan untuk janji Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, taati janji itu. Jangan tinggalkan janji itu. Mulai hidupi janji itu. Yang ketiga, persiapkan janji itu bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua orang yang Anda kasihi. Biarkan itu menjadi sesuatu yang bubble up from you. Biarkan Tuhan, hidupnya, kasih Tuhan, imanmu kepada Tuhan bubble up. Sehingga orang-orang sekelilingmu pun menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, yang mengalami Tuhan juga. Dan pada saat itu engkau akan melihat janji Tuhan akan bermultiplikasi dalam hidupmu. Hari ini, saat Anda mulai mempersiapkan diri, 5 minggu lagi menjelang akhir tahun dan akan masuk ke tahun yang akan datang. Saya tidak tahu apa yang Anda doakan, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda strugglekan, apa yang Anda sedang takuti, atau apa yang Anda sedang hadapi, tapi janji Tuhan sudah tidak dapat dibatalkan lagi dalam hidupmu. And it is time, waktunya untuk memperbaharui lagi janji Tuhan itu dalam hidupmu. Jika Anda perlu saat ini, karena selama ini Anda begitu terfokus tentang masalahmu, Anda sudah tidak berani berpikir bahwa Tuhan punya sesuatu yang baik dalam hidupmu. Hari ini, siapkan ruangan yang baru itu dalam hidupmu untuk menampung
janji Tuhan yang baik dalam hidupmu. He wants good things for your life. He wants blessings for your life. He wants you, dia ingin Anda untuk dapat tersenyum kembali. Anda dapat berkata Tuhan baik. He wants you not to be depressed. He wants you to feel peace. He wants you to be healthy. He wants your family to be restored. He wants to give you a future full of hope. Buka hati Anda. Jika di tempat ini juga ada yang perlu menata hidup Anda lagi, Anda harus kembalikan hidup Anda ke jalur yang benar karena Anda sudah melarikan diri terlalu lama daripada apa yang Tuhan katakan engkau harus lakukan. It's time untuk realign your life. Untuk kembalikan hidupmu di poros yang sesuai dengan jalur berkat Tuhan itu. Juga ada di tempat ini yang mungkin berasa, I'm about to give up. I want to give up. This is too heavy. Terlalu berat. Terlalu sulit. I'm too hurt. I'm too disappointed. I can't get over my bitterness. I can't get over my fear. Tuhan berkata, hari ini aku bebaskan engkau dari semua itu. Tuhan berkata, hari ini adalah hari sukacitamu. Saya ingin ajak Anda untuk menyembah kembali dengan lagu yang sama yang tadi. Yang kita nyanyikan sebelum saya masuk dengan firman, ku nyanyi haleluya. Dan biarlah saat kita menyanyikan ini, saya berdoa ada urapan Tuhan yang turun di tempat ini yang baru, yang sangat spesifik, yang sangat fresh, yang penuh dengan energi yang baru, yang dari kasih Allah yang paling dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Aku memujimu, aku bernyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Thank you.